Perkenalkan, nama saya Filomena dengan NIM 2290986 dari kelas 3B. Di sini saya akan menghafalkan terminologi medis dan spesialis obat TBC. Yang pertama, terminologi medis TBC. Yang pertama itu ada tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab utama TBC-nya. Kemudian ada BCG. BCG itu adalah vaksin untuk pencegahan TBC. Kemudian ada droplet infection, adalah mekanisme penularan TBC melalui percikan udara. Kemudian ada latent TB infection, itu adalah infeksi TBC yang tidak menunjukkan gejala. Kemudian ada aktif TBC. Aktif TB adalah TBC yang aktif dengan gejala yang nyata. Kemudian ada multidrug resistant TB, itu adalah TBC yang kebal terhadap dua obat utama, yaitu isoniazid dan rifampicin. Kemudian ada extensionally drug resistant TB, itu adalah TBC yang resisten terhadap lebih banyak obat. Drug resistant TB itu TBC yang resisten terhadap lebih banyak obat. Kemudian ada pulmonary TB. Pulmonary TB itu TBC yang menyerang paru-paru. Kemudian extrapulmonary TB itu TBC yang menyerang organ selain paru-paru. Kemudian ada cavitary TB. Cavitary TB itu TBC yang membentukkan rongga di paru-paru. Kemudian ada miliary TB. Miliary TB itu bentuk TBC yang menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian ada tuberculin skin test. Itu adalah tes kulit untuk mendeteksi ada atau tidaknya infeksi TBC laten. Kemudian ada interferon gamma relase assay. Kemudian itu tes darah untuk mendeteksi TBC laten. Ada interferon, ada sputum smear mikroskopi. Itu adalah pemeriksaan dahak untuk mendeteksi adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada Genekper MT atau RIV. Itu adalah tes molekuler untuk mendeteksi TBC dan resistensi terhadap rifampicin. Ada tes XR, itu adalah röntgen dada. Untuk melihat kondisi paru-paru pada pasien TBC. Kemudian ada granuloma. Granuloma itu
inflamasi yang terbentuk akibat infeksi TBC-nya. Kemudian ada casus necrosis, itu adalah jaringan mati akibat infeksi TBC yang tampak seperti keju lunak. Kemudian ada hemoptisi itu adalah batuk berdahak akibat terjadinya kerusakan paru-paru. Dan yang kedua, ada spesialis obat untuk TBC. Yang pertama itu isoniazid atau sering dikenal dengan INH. Itu adalah obat ini pertama yang bersifat bakterisidal terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk rifampicin adalah obat utama dalam pengobatan TBC yang menghambat asistensi RNA bakterinya. Untuk pyrazinamide itu obat yang bekerja pada lingkungan asam untuk membunuh bakteri TBC laten. Kemudian ada etambutol. Etambutol itu adalah obat yang menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Kemudian streptomycin itu obat antibiotiknya. Obat antibiotik aminoklosidanya yang biasa digunakan dalam kasus TBC resisten. Kemudian ada levofloxacin. Levofloxacin itu adalah fluoroxinazole. Itu yang biasa digunakan dalam pengobatan MDR-TB. Kemudian ada moklifloxacin, itu obat yang alternatif untuk kasus TBC yang resisten terhadap obat ini pertama. Kemudian ada bedagualin. Bedagualin itu obat terbaru untuk MDR TB yang bekerja pada ATP sintas bakterinya. Kemudian ada delamanid, adalah obat yang biasa digunakan dalam pengobatan MDR TB yang menghambat asistensis pada dinding sel bakteri. Kemudian ada clofazimin. Obat clofazimin itu obat yang biasa digunakan dalam terapi tambahan untuk MDR TB. Sekian hafalan terminologi medis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.